warahmatullahi wabarakatuh. Iya yuk. Mau izin Bu, saya boleh duduk? Boleh. Monggo. Iya Bu, ini begini Bu. Selama mengikuti kegiatan calon guru penggerak, saya mendapat tugas Bu ya untuk mewawancarai kepala sekolah. Itu Bu tugasnya ya. Dan ini berkaitan dengan materi mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Itu Bu materinya. Dan pada kesempatan pagi hari ini ya, saya mohon izin untuk mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Monggo. Iya yuk. Nih, begini Bu, selama Ibu menjadi kepala sekolah di TKIP Umatul Khotob ini ya, adakah masalah Bu ya, di mana masalah itu menimbulkan suatu dilema ya dalam penyelesaiannya. Jika ada, mungkin boleh ya Ibu menceritakannya pada saya ya beserta penyelesaiannya masalah tersebut. Masalah di sekolah kan itu sebenarnya banyak sekali Bu. Ya, ada masalah kecil, ada masalah sedang, ada masalah besar, ya. Terutama sekali yang mungkin yang jadi permasalahan di lembaga Maupite Umar itu biasanya adalah terkait dengan dilema etika, gitu kan. Ada dua pilihan yang memang harus diputuskan, itu yang agak sulit. Contohnya misalkan terkait dengan peraturan yang ada di yayasan. Contohnya misalkan guru harus memakai kerudung yang agak besar, gitu kan. Namun kadang ada beberapa guru yang kurang menyetujui, gitu. Nah ini berarti kepala sekolah harus bisa memutuskan suatu permasalahan tersebut, gitu. Terus cara Ibu mengidentifikasi kasus-kasusnya yang merupakan ini dilema etika atau pendidikan moral gitu Bu. Ya, pertama itu cara saya mengidentifikasi terkait dengan dilema etika itu pertama ya dilihat dulu sebelum memutuskan sesuatu, artinya dilihat dari segi kemanfaatannya atau kemudaratannya, ya. Ada manfaatnya, ada kerugiannya, itu memang harus pertimbangkan terlebih dahulu, kan gitu. Kemudian juga mengacu pada peraturan yang ada. Kalau memang itu sudah diputuskan oleh yayasan untuk dilaksanakan, gitu kan. Nah itu ya berarti ya harus kita komitmen terhadap peraturan itu cara mengidentifikasi saya. Kemudian juga yang ketiga ya berbicara dengan orang-orang yang bersangkutan. Cara saya mengidentifikasi sebelum memutuskan dilema etika itu. Ya, terima kasih Bu jawabannya. Kemudian nih Bu ya, selama ini bagaimana Ibu itu menjalankan pengambilan keputusan di TKIP Umatul Khotob ini ya, terutama untuk kasus-kasus di mana dalam kasus tersebut itu ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Langkah-langkah saya ya berarti ya. Langkah-langkah yang saya ambil dalam memutuskan dilema etika itu biasanya ya ini ya yang pertama berarti harus saya sosialisasikan terlebih dahulu, ya, disosialisasikan ya. Di situ saya juga harus karena sebagai seorang kepala sekolah kan sebagai motivator ya, berarti saya harus memotivasi agar semua guru yang hadir itu bisa memahaminya, sehingga nanti kalau guru sudah memahaminya, harapannya kepala sekolah itu sudah bisa memutuskan dilema etika itu, kan gitu. Selain itu ya mungkin langkah kedua
dirapatkan ya, dirapatkan bersama PIE kan gitu. Dengan musyawarah bersama nanti akan bisa memunculkan hal-hal yang terbaik untuk diputuskan kan gitu. Jadi ada 2 langkah ya Bu ya. Iya. Yaitu dengan sosialisasi dan dengan rapat dan melalui rapat. Kemudian untuk prosedurnya seperti apa Bu? Prosedurnya untuk pengambilan keputusan dari permasalahan di Lima Atika itu biasanya ya saya jadwalkan terlebih dahulu ya, dijadwalkan kapan itu mau diadakan pertemuan kan gitu kan, dengan guru terutama, karena dengan dijadwalkan, diplanningkan itu kan nanti akan membuahkan hal yang baik gitu, tidak harus memutuskan itu seketika kan gitu. Ya, Bu, terima kasih. Selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini itu Ibu anggap efektif ya di dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus di Lima Etika? Yang saya anggap efektif untuk memutuskan dilema etika ini berarti ya dengan cara itu tadi Bu, ini ya, memusyawarahkan dengan teman-teman gitu ya. Tanpa musyawarah itu kalau misalkan saya hanya pribadi yang memutuskan ya tidak bisa, itu yang efektif kalau menurut saya ya. Musyawarah untuk mencapai mufakat itu. Terus untuk hal-hal apa ya yang selama ini merupakan tantangan ya Bu dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus di Lima Etika. Setiap mengambil keputusan kita kan mesti itu ada tantangannya, itu tidak mesti diterima gitu ya Bu ya. Tantangannya itu sebenarnya gini yang saya alami ya. Kadang kan sudah dimusyawarahkan gitu kan, kemudian sudah diambil satu keputusan gitu. Biasanya kan nanti setelah selesai rapat gitu, ya ono sing gerindel barang ono kayak itu ya dia pro dan kontra, ada yang menerima dan itu. itu wajar. Terus yang kedua itu biasanya yo tidak mau menjalankan dengan sepenuhnya itu loh ya. Artinya itu contoh tadi itu yang dari awal saya sampaikan, misalkan ada peraturan untuk memakai kerudung yang agak besar kan gitu kan. Nah biasanya itu udah disosialisasikan, udah diputuskan ya tadi. Nah, akhirnya tidak kurang berat untuk menjalankan itu loh. Iya, Itu tantangannya gitu. berarti padahal meskipun di awal itu waktu rapat sudah ada semacam keyakinan, bukan kalau di kelas keyakinan kelas ya, kalau di sekolah namanya keyakinan kesepakatan gitu ya di awal ajaran ya Bu. Kemudian selanjutnya Bu, apakah Ibu memiliki sebuah seperti jadwal gitu ya, tata kala ya dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika ya, apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat atau punya jadwal ya untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedur seperti apa yang sudah Ibu jalankan? Iya, biasanya yang permasalahan yang ada itu memang kan banyak ya. Sebenarnya tidak hanya kasus dilema etika sih, tapi juga kasus-kasus yang lain yang memang harus diputuskan seketika juga ada. Contohnya misalkan ini tidak dilema etika, mungkin di luar dilema etika. Misalkan kan kasus corona kemarin, pandemi itu loh ya, pandemi. Nah, di satu sisi orang tua murid itu kan biasanya pengennya dimasukkan anaknya, tapi dari dinas aturannya nggak boleh gitu kan. Nah itu harus diputuskan seketika kan gitu. Nah tuh, kemudian juga yang perlu diputuskan kalau dilema etika saya kira itu perlu penjadwalan itu ya, tidak harus
langsung dadu-dadu kan gitu. Perlu adanya suatu penjadwalan, sehingga dengan adanya jadwal tersebut harapannya kasus-kasus itu bisa terselesaikan dengan baik gitu. Kemudian adakah seseorang ya atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah ya atau membantu ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus ini? Faktor yang mempermudah saya itu biasanya kan kepala sekolah tidak hanya ini ya memutuskan sesuatu itu diri sendiri kan tidak mungkin gitu. Saya harus inilah dibantu oleh dewan guru, kalau tidak itu yang membuat saya mudah. Jadi faktor yang membuat saya mudah itu kepala sekolah dibantu oleh dewan guru dalam memutuskan masalah gitu loh. Jadi permasalahan berat itu akan menjadi ringan ya gitu. Diselesaikan secara bersama-sama. Kemudian dari semua hal yang telah ibu sampaikan ya, pembelajarannya itu tadi kayak kasus itu ya, tentang apa ya bu, pengalaman tentang pengambilan keputusan di rumah ini ya. Kasusnya Misalnya ada sesuatu yang kita petik ya bu ya. Pembelajaran apa gitu ya. Tentunya ada bu ya. Jadi lewat adanya kasus-kasus dilema etika itu bagi diri saya itu ini pelajaran yang saya ambil ya ini pertama saya bisa mempertimbangkan dengan sebaik-baiknya ya, artinya di sini itu dari segala sisi saya itu harus mempertimbangkan dengan baik mana itu manfaatnya, mana itu kerugiannya, bisa menimang-nimang gitu loh ya. Kemudian yang kedua itu dengan adanya permasalahan-permasalahan yang banyak gitu kan, karena udah menjadi kebiasaan itu ya, bagi saya pribadi itu bisa menambah ilmu, menambah wawasan ya. Itu senengnya ngomong. Alasan semakin banyak masalah, semakin kita pandai untuk menyelesaikannya. Betul. Terima kasih Ya Tuti atas waktunya. Mudah-mudahan ibu berhasil ya sebagai pemimpin ya untuk mengambil keputusan ya. Mudah-mudahan lancar ya Bu ya, dan mudah-mudahan apa yang menjadi tantangan juga akan segera terselesaikan dengan baik. Itu betul apa yang ibu katakan tadi ya, semakin banyak masalah maka akan semakin membuat kita cerdas pandai dalam menyelesaikan masalah, terutama tentang kasus-kasus dilema etika itu nggih. Matur suwun sangat buat Tuti nggih. Sami-sami selalu sehat, rezekinya selalu berlimpah dan dapat keberkahan dari Allah SWT. Saya mau kembali ke kelas Bu, matur suwun sangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Irma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bu, silakan duduk Bu. Ya, terima kasih. Nggih, Ya, mudah-mudahan tambah sehat Bu, ini lagi puasa. Begini ya Bu ya, saya itu mendapat tugas ya untuk mewawancarai kepala sekolah yang berkaitan dengan materi yang saya terima di calon guru penggerak, yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Dan saya mohon izin ya untuk mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Nah, selama itu menjadi kepala sekolah, ini mungkin ya namanya sebagai pemimpin itu kan banyak ya Bu ya masalah itu ya, yang menimbulkan dilema ya, dalam penyelesaiannya. Nah, jika ada, bolehkah ya Ibu menceritakan kepada saya ya tentang permasalahan berikut penyelesaiannya gitu ya Bu ya. Untuk
pertanyaan kami ya, yang pertama yaitu selama ini ya bagaimana ibu itu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau pendidikan moral. Selama saya mengidentifikasi kasus-kasus yang terjadi di lembaga kami ini, sebagian besar di dilema etika. Misalnya ini kasus yang kemarin kebetulan baru saja terjadi. Kalau di lembaga kami ada salah satu guru yang resign mengundurkan diri, di mana guru tersebut alasannya satu, anaknya itu kebetulan butuh pendampingan khusus. Karena itu pendampingan khusus tadi, beliaunya itu resign, padahal beliaunya itu dari segi kompetensi sangat bagus untuk mengajar. Kebetulan karena anaknya butuh pendampingan khusus, dia itu resign. Dimana pendampingan khususnya tadi itu membutuhkan biaya banyak dalam proses pengobatannya, sampai anak tersebut sampai umur 17 tahun itu masih butuh pengobatan secara intensif. Sementara dari segi biaya sendiri dari guru tersebut itu ibaratnya belum mencukupi. Nah, di mana sekolah kami itu mengadakan atau di sekolah kami itu ada BPJS lembaga, di mana BPJS kesehatan yang mengcover semua rekan-rekan atau semua di sivitas akademik lembaga kami atau karyawan-karyawan kami itu di-cover dalam satu lembaga kami tadi, sehingga pembayarannya itu jauh lebih mudah. Nah, sementara salah satu guru tadi keluar dengan alasan tadi anaknya butuh pendampingan khusus. Terus di situ saya selaku kepala sekolah bingung, ini gimana BPJS ini? Apakah karena dia udah tidak bekerja lagi di sekolah kami, apakah kami putuskan atau tetap ikut ke lembaga kami? Di situ saya sendiri mengalami dilema. Seandainya saya putuskan, otomatis saya merasa dolim ke guru tersebut, karena emang guru tersebut benar-benar membutuhkan bantuan dari BPJS tersebut. Tetapi ketika saya tetap memasukkan ke dalam BPJS lembaga kami, berarti saya menyalahi aturan yang ada di lembaga kami. Seperti itu. Kalau boleh saya tahu, guru Risa ini kemungkinan bisa balik lagi ke lembaga ini atau enggak? Pada saat beliau resign, dia ngomong seperti ini, pamitan. Andainya anak saya sudah bisa ditinggalkan, dalam arti sudah sehat, saya akan kembali lagi. Dan karena melihat kompetensinya yang begitu baik dan bagus, maka kami pun memberi peluang pada guru tersebut. Oke, kami siap menerima guru tersebut kembali lagi. Karena kompetensinya bagus tadi. Kemudian selama ini bagaimana itu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini ya, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan ya yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung misinterpretasi. Dalam pengambilan keputusan, ketika guru tersebut mengatakan resign, saya tidak serta-merta memutuskan sendiri untuk pengalihan BPJS atau pemutusan BPJS tadi. Saya lebih berembuk dengan kepala sekolah dan dengan langkah-langkah yang lain seperti langkah kurikulum, langkah kesiswaan, dan langkah humas. Kami di situ mengadakan rapat bicara bersama-sama untuk mencari jalan keluar yang terbaik untuk keputusan nanti yang akan kami ambil seperti itu. Jadi tidak serta-merta karena saya jadi kepala sekolah saya langsung memutuskan. Saya khawatir ketika saya memutuskan sepihak, banyak pihak lain yang tidak setuju. Tidak semua orang itu bisa menerima. Kemudian Bu, langkah-langkah atau prosedur yang seperti apa ya yang biasa Ibu lakukan selama ini? Langkah-langkah dalam mengambil keputusan tadi ya. Yang pertama, ketika sampai sudah dirembukan, saya menyampaikan ulang kepada guru tersebut. Tanya, ini kebetulan keputusannya kan
dia tetap masuk ke dalam BPJS Kesehatan di lembaga kami, dengan satu catatan, pembayaran tadi dibayar atau dibebankan kepada guru yang absen tadi, seperti itu. Namun atas nama lembaga. Jadi di sini kami sepakat keputusannya tadi bersama rekan-rekan guru yang lain atau wakil-wakil yang lain bahwa tetap memasukkan beliau guru yang absen tadi ke dalam BPJS lembaga, namun konsekuensinya adalah pembayaran sudah tidak ditanggung lagi oleh lembaga, melainkan dibayar oleh yang bersangkutan. Dengan asumsi ketika pembayaran tadi atas nama lembaga jatuhnya jauh lebih murah, dapat meringankan beban guru tersebut. Karena kalau dia berdiri sendiri atas nama BPJS sendiri gitu, dia otomatis membayar preminya itu jauh lebih mahal. 100%, kalau melalui jalur lembaga hanya 50%. Jadi saya bebankan ke beliaunya tadi 50% dengan asumsi dari lembaga tidak memberikan jaminan untuk pembayaran premi tersebut. Seperti itu. Ya, saya konfirmasi ke pihak guru yang absen tadi dengan konsekuensi seperti itu, dan alhamdulillah dari langkah-langkah tadi guru yang absen tadi bisa menerimanya dan merasa sangat senang sekali dan sudah kegaduhan. Ya, bagus sekali sih yang telah diambil tentang kasus ini. Kemudian Bu, dalam pengambilan keputusan itu ya Bu ya, mungkin ada hal-hal yang selama ini Ibu anggap paling efektif ya. Kira-kira apa hal-hal yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan? Hal-hal yang saya anggap efektif dalam mengambil keputusan Jadi Pak ini berkira pisau di situ dari apa jenis kupon itu deh, kupon si ADBD yang TK dengan cara tadi di itu menyelesaikan 2.500 masalah secara bersama-sama, Betul ya? menampung semua pendapat dan aspirasi yang dikemukakan oleh tadi bapak-bapak tadi. Kemudian setelah itu kita rapatkan ulang dengan rekan-rekan sejawat yang lain atau dengan guru yang lain akan keputusan yang sudah diperoleh tadi, apakah rekan sejawat tadi dapat menerima keputusan atau malah sebaliknya, yang namanya di dalam forum atau di dalam satu lembaga perbedaan pendapat itu kan sangat banyak sekali dan tidak mungkin memutuskan sepihaknya. Seperti itu. Ya. Ya. Terus ini selama Ibu mengambil keputusan itu kan ada ya yang namanya tantangan, itu kan masih ada ya Bu ya. Bisa Ibu ceritakan ya tantangan yang selama ini Ibu hadapi dalam pengambilan keputusan? Tantangannya yang namanya satu lembaga ya sering sekali meningkatkan tantangan. Untuk kasus yang tadi mungkin ada sebagian dari rekan sejawat yang udah putusin aja dari BPJS Kesehatan kan udah resign ya, salah satu seperti itu. Kan itu bukan hak kita untuk membayar preminya, dan itu juga karena dia udah tidak bekerja lagi di kita, seperti itu. Otomatis kan dia mau gimana pun itu keluarganya, entah dia mampu atau tidak membayar ya sudah urusan dia. Namun di sini kembali lagi atas keputusan kemanusiaan. Di sini kita memberikan hanya sebatas nama saja ibaratnya, sementara pembayarannya tetap yang bersangkutan yang membayar seperti itu, dengan harapan yaitu tadi 50% ya dari biaya masing. Kemudian apakah Ibu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal gitu ya untuk menyelesaikan kasus bibliotika? Apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal khusus ya untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedurnya seperti apa ya Bu ya? Mungkin Ibu bisa menceritakannya. Untuk penyelesaiannya tergantung dari tingkat permasalahannya. Kalau tingkat permasalahannya sekiranya ringan, yang tidak melibatkan wali murid, yang tidak melibatkan rekan sejawat, hanya melibatkan saya sendiri atau bisa saya selesaikan sendiri, maka akan secara seketika, misalnya kayak
ketika saya lagi mengajar ada anak yang telat atau gimana, saya bisa langsung menegur dan memberi pengamat pada anak tersebut. Tapi ketika masalah tersebut ada kaitannya dengan wali murid, ada kaitannya dengan rekan sejawat, maka langkah-langkah atau prosedur yang saya lakukan adalah dengan cara musyawarah. Ya, bagus Bu. Kemudian selama Ibu mengambil keputusan gitu, apakah Ibu punya seseorang gitu ya, atau ada faktor-faktor yang selama ini bisa mempermudah ya, bisa membantu Ibu dalam mengambil keputusan? Untuk seseorang yang lebih dominan, saya rasa tidak ada. Karena bagi diri saya adalah mengambil keputusan itu semua orang saya anggap spesial. Saya tampung semua pendapat teman-teman, semua pendapat rekan sejawat, semua pendapat dari kakak-kakak tadi. Kemudian kami bersama-sama memutuskan. Jadi tidak saya condong ke salah satu orang seperti itu. Jadi mengatur terlebih dahulu. Semuanya saya anggap spesial. Jadi tidak hanya satu orang saja gitu ya, tapi dari beberapa orang. Jadi pertanyaan saya yang terakhir adalah dari semuanya ya yang telah Ibu sampaikan tadi ya, kemudian apakah ada suatu pelajaran yang bisa dipetik itu ya Ibu ya, dari pengalaman Ibu selama menjadi pemimpin ini ya dalam mengambil keputusan? Pengalaman yang saya dapatkan adalah dalam setiap keputusan itu tidak serta-merta diputuskan oleh sepihak untuk pribadi diri saya sendiri, melainkan harus mendengar dan memahami perasaan-perasaan dari orang lain. Jadi saya berpikir seperti ini, orang lain di samping kanan kiri saya, rekan kerja saya adalah sekian bagi saya dalam memutuskan sesuatu, di mana dia akan membantu saya tentang apa keputusan tadi, merugikan terhadap orang lain atau menguntungkan terhadap orang lain, seperti itu. Iya. Jadi Bu, mudah-mudahan sepion tadi semuanya menguntungkan begitu ya Bu ya, dan bisa menjadi betul-betul teman spesial dalam mengambil keputusan. Terima kasih Bu, terima kasih banyak atas waktunya. Alhamdulillah, mudah-mudahan Ibu sebagai pemimpin ya bisa mengambil keputusan dengan bagus nilai-nilai kebajikan tadi. Mudah-mudahan lancar ya Bu ya, dan saya doakan mudah-mudahan Bu Irma tambah sehat ya, rezekinya juga berlimpah ya dan berkah. Terima kasih Bu, saya mohon izin dulu, saya mau kembali ke kelas. Assalamualaikum. Berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila.